keberlanjutan. Jadi saya pikir kesejahteraan menjadi soal penting dalam alam kemerdekaan ini, terutama saudara-saudara saya di Papua. Itu sesuatu yang sangat penting, dan saya melihat bahwa kita urusan-urusan di pemerintah daerah, ada 26 urusan wajib dan ada 8 urusan pilihan. Urusan pilihan ini bobotnya harus juga lebih besar, berimbanglah dengan urusan wajib, sehingga membangun infrastruktur yang mahal sejalan juga dengan kita memproduksi barang. Karena memproduksi barang lari kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau kita meningkatkan jasa, dia mendapat pelayanan umum. Jadi mungkin ke depan bisa berimbang kebijakan-kebijakan besar seperti ini untuk meningkatkan kesejahteraan kita di Papua. Terima kasih. Silakan 1-2 penanya dari. Sebenarnya otsus kan dananya sudah diturunkan lama. Terus menurut Bapak masalahnya di mana? Kenapa tidak dilakukan misalnya pemberdayaan melalui babi atau apapun yang Bapak bilang tadi? Ya, pertanyaannya baik. Kita sudah hampir 10 tahun otonomi khusus di Papua, dan otonomi khusus adalah sebuah kebijakan negara untuk mencari jalan tengah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Implementasinya yang belum terlalu bagus ya, implementasi daripada otsus itu sendiri yang belum berjalan dengan bagus. Kita juga masih ada perdasu dan perdasi yang juga belum diselesaikan, dan juga bagaimana sosialisasi perdasu dan perdasi yang merupakan implementasi dari otsus itu semua belum berjalan dengan bagus. Nah, ini semua yang juga tidak mempercepat peningkatan kesejahteraan itu karena membutuhkan waktu yang membutuhkan. Kalau dari Pak Ical sendiri sebagai mantan Menko Kesra, lantas solusi apa Pak yang harus segera dilakukan atau diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi kisruh di Papua? Dan yang kedua, tadi kan Pak Ical bilang kalau bisa pendekatannya dengan hati, tidak dengan koalisioner. Nah, sedangkan rencananya Mabes Polri sendiri akan membackup Brimob dari Sulawesi Utara, itu khusus untuk mengantisipasi adanya kerusuhan saat pengibaran bendera UPN 1 Desember. Ya, Pak. Kalau polisi tugasnya ada kerusuhan, pemerintah tugasnya ada mensejahterakan rakyatnya. Jadi bayangkan ya, yang namanya Yaukimo, saya begitu cintanya sampai Papua, makanya BlackBerry saya code name-nya ada Yaukimo, code name saya ada Yaukimo. Problemnya adalah kalau orang berada di Yaukimo misalnya, sekolah, gurunya tidak mau tinggal di situ. Kenapa guru tidak bersih? Karena untuk mencapai Wamena itu kalau dia sebelum saya buatkan jalan dari atas, dari Purima sampai jalan Tama Purima sampai dengan ke Wamena, itu dari puncak gunung cuma 20 km, tapi di puncak, sehingga kalau mereka ke sana barangkali 2 hari baru sampai di Wamena, dan mereka juga di Wamena nggak mengajar lagi. Karena itu mesti diantar gajinya ke sana sebelum infrastrukturnya ada. Permasalahan pokoknya adalah isolasi. Kenapa harga semen 1,5 juta per sak di daerah di Puncak Jaya misalnya? Kenapa di sini cuma 80.000, mungkin Jayapura 100.000, di daerah Puncak Jaya 1,5 juta rupiah per sak. Jadi masalah pokoknya siapa berangkat ke sana? Bersedia hadir dalam acara Dialog Nasional Reformulasi Strategi Pembangunan yang Berkeadilan di Papua yang diselenggarakan oleh Sabang Merauke Zip. Mengawali acara Dialog Nasional pada hari ini, kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
mengenai persoalan-persoalan bangsa, khususnya yang berkenaan dengan situasi ekonomi dan sosial politik yang terjadi di Provinsi Papua. Pada kesempatan dialog nasional hari ini, kami mengundang tokoh-tokoh bangsa yang concern terhadap persoalan di Papua. Kami menghimpun dan mengundang tokoh-tokoh tersebut untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan infrastruktur dalam pendekatan pembangunan yang berkeadilan di Papua. Untuk menyampaikan pidato sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan masalah besar bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita sangat merasa tersanjung pada hari ini kita berhasil mendatangkan tokoh-tokoh kunci bangsa ini untuk menyelesaikan masalah Papua ini, yang sangat terhormat Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Aplaus buat beliau. Saya juga secara khusus mengundang tokoh oposisi utama di Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Din Samsudin hadir. Terima kasih Pak Din. Dan saya juga mengundang para pembicara yang tertera di depan ini, antara lain Profesor Dr. Wijajono Artowidakdo. Beliau adalah dosen saya di ITB dan beliau yang baru potong rambut gara-gara Pak Kuntoro dulu potong rambut. Wakil Menteri SDM. Kemudian ada Insinyur Catur Sabtuedi dari Ketua Fraksi PAN, sekarang lagi memimpin sidang penentuan KPK, nanti dia akan lari kemari sebentar lagi. Kemudian ada Profesor Dr. Bambang Sergi Lasmono juga lagi menuju kemari saya pikir. Beliau adalah Dekan FISIP UI. Dekan FISIP UI ini ingin sekali membangun Papua Center. Pak Rizal, mudah-mudahan kita bisa bantu di UI bisa dibangun Papua Center. Pembicara lainnya adalah Sekda Papua, Dr. Hewan Osman Karma. Mana Pak Osman ini? Pak Osman, silakan di depan Pak Osman. Silakan di Pak Osman yang sangat amat terhormat untuk duduk di depan. Nah, dan beliau harus menceritakan kondisi Papua dari apa yang beliau alami sehari-hari. Kemudian di sini juga ada Bung Tiu Sambuaga, ya, tokoh besar, aktivis 66, Pak Adi Sasono juga tokoh 66. Di sini masih hadir banyak sekali tokoh-tokoh. Ada Erlangga di belakang ini juga tokoh 66 70-an. Ada Suparwan Parikesit yang nanti akan menyuarakan diskusi. Ini 1 tahun ada di Papua, di Timika hanya untuk menulis puisi. Puisinya insya Allah udah dibagikan ya. Panitia, tolong nanti puisinya dibagikan. Nah, itulah yang datang kemari. Pertama, tema Papua ini terkait erat dengan pengertian kita dengan apa yang sekarang sedang menjadi tema-tema kalangan intelektual yang disebut sebagai rising of ethnic nationalism. Orang banyak tidak tahu bahwa balkanisasi itu sudah terjadi tahun 90-an. Dan balkanisasi itu orang pikir tidak sampai ke Indonesia. Tapi sesungguhnya balkanisasi ya, itu sudah sampai di Indonesia. Balkanisasi itu adalah perpecahan bangsa-bangsa karena ada peningkatan kesadaran etnik sebagai sebuah bangsa. Ya, kita harus tahu bahwa orang di Aceh ya, sudah mendapatkan satu kesadaran etnik Acehnya. Meskipun dia bangsa Indonesia, tapi dia juga merasa dia bangsa Aceh.
Ada pergolakan yang tajam sekarang di kalangan suku Dayak di Kalimantan untuk mereka bisa muncul sebagai etnik Dayak yang dominan di Kalimantan. Sekarang terjadi di Papua, ya sekian lama juga begitu. Tapi orang tidak mengerti bahwa ini secara teoritis memang ada teorinya bahwa dalam globalisasi terjadi kesadaran etnik, di mana orang minta pengakuan bahwa etnik itulah sebenarnya suku bangsa. Etnik itulah bangsa. Jadi bangsa Papua ya itu adalah bangsa. Nah ini yang kemudian hari ini kita lihat baca diskusi yang muncul di media massa, orang harus berpikir ulang apakah negara ini harus agamati NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita melihat pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia. Harus dilihat, bisa jadi kita harus bergeser sesuai Pancasila itu, Persatuan Indonesia, bukan kesatuan. Bukan NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Negara Persatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama soal NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang kedua, yang paling penting di sini adalah soal Papua ini menghadirkan kepentingan besar dari negara terbesar di dunia ini, namanya negara Amerika. Karena apa? Karena ada Freeport di sana, ya, yang sangat besar. Freeport itu di dunia itu punya income 19 miliar US dollar, million oz. Nah Indonesia ini adalah penyumbang terbesar. Emas itu cuma ada dua di Freeport itu, emas yang ada di Indonesia dan emas yang ada di South America, di Peru sana. Nah di sana emas itu tidak ada artinya dibandingkan Indonesia. Sehingga Amerika menjaga menurunkan, kalau kita baca baru-baru ini, menurunkan 70, menyerahkan 2.500 di Darwin yang katanya untuk Cina, tapi lebih dekat ke Indonesia. Dari segi geopolitik, maka kita harus memecahkan persoalan ini. Dalam diskusi ini kita harus mengambil kesimpulan, apakah kita membiarkan Amerika masuk ke tanah kita tanpa permisi. Ini yang harus dijawab dalam diskusi ini. Yang ketiga, dalam diskusi ini harus dipecahkan tentang problem pembangunan yang berkeadilan. Apa itu pembangunan yang berkeadilan? Sudah jelas kita melihat Eropa dan Amerika dengan strategi yang mengandalkan pada pasar bebas, neoliberal, ambruk. Kapitalisme sedang ambruk, pemikiran baru yang disebut sebagai inclusive growth. Pertumbuhan yang berkeadilan, pembangunan yang berkeadilan. Supaya apa? Supaya jangan pembangunan terjadi di Papua, maka rakyat Papua akan terlempar di pikiran pembangunan itu. Kita tidak boleh mengulangi itu. Mudah-mudahan dalam diskusi ini ada satu kesimpulan dan task force